Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua tentang pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM, Customer Relationship Management. Oke, sebelumnya sudah saya berikan mengenai PowerPoint-nya, dan kali ini saya akan menjelaskan isi dari PowerPoint tersebut. Oke, cuman sebelum masuk ke PowerPoint, saya akan menjelaskan dulu ada di mana CRM itu gitu. Karena di sini saya sebagai dosen sekaligus sebagai Prodi Manajemen ditunjuk untuk mengajar CRM ini gitu ya. Dan ini ada di mata kuliah kalau nggak salah ada di Prodi Sistem Informasi. Oke, sebelumnya kita akan pelajari dulu CRM itu apa gitu, dan ada di mana sebenarnya posisi dari mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Baik, nah sebelum masuk ke pengertian CRM, kita akan cari tahu dulu ada di mana letak CRM itu. Nah, jadi gini penjelasannya dari awal dulu, bahwa di sini ada manusia ya. Ada manusia, di mana manusia itu memiliki kegiatan yang beragam, terutama ada dibagi dua. Pertama ada yang kegiatannya produktif, tapi ada juga kegiatan manusia itu yang konsumtif. Nah, ini terbaginya dengan jelas. Terbaginya dengan jelas dua kegiatan ini. Jadi ini memang dua kegiatan yang saling berlawanan. Nah, produktif ini adalah menghasilkan sesuatu. Kalau konsumtif ini menghabiskan sesuatu. Jadi di antara kedua ini pada dasarnya adalah kurang lebih memang berlawanan arah gitu. Nah, yang di tengah-tengah itu biasanya ada yang namanya di tengah-tengah keduanya ini ada yang namanya spekulatif gitu. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah yang produktif dan konsumtif. Tadi produktif menghasilkan sesuatu, konsumtif juga menghabiskan sesuatu. Nah, kemudian yang produktif ini ada yang produktif secara sendiri dan produktif secara berkelompok. Begitu juga yang konsumtif ya. Konsumtif itu ada yang konsumtif secara sendiri dan juga ada yang berkelompok gitu. Jadi contoh misalkan produktif sendiri, kita di kantor ngetik-ngetik, bikin laporan, bikin apa segala macam, itu produktif yang dilakukan secara sendiri. Tapi ada juga produktif yang misalkan dilakukan secara berkelompok, itu misalkan meeting dan segala macamnya. Konsumtif sendiri juga sama, kita makan siang sendirian, itu konsumsi secara sendiri, tapi konsumsi secara berkelompok juga ada gitu. Nah, kegiatan belajar mengajar di kelas juga bisa produktif, bisa konsumtif, atau dilihat video ini gitu ya, bisa sama, bisa produktif, bisa konsumtif. Produktifnya ya menghasilkan sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Kemudian konsumtifnya adalah ya misalkan kalau nonton video konsumtif terhadap paket data misalkan atau pulsa dan segala macamnya. Nah itu contoh dari kegiatan manusia. Nah dari kegiatan manusia itu yang kelompok juga terbagi dua lagi. Ada yang kelompok biasa, ada yang kelompok berorganisasi. Sama, ini juga ada yang biasa, ada juga yang berorganisasi. Bedanya apa antara kelompok biasa dan kelompok yang berorganisasi? Ini jelas berbeda ya. Jelas berbeda karena apa? Karena ada ciri-ciri yang membedakan antara kelompok biasa dan kelompok organisasi. Nah, pada dasarnya pengertian organisasi itu sendiri adalah kumpulan orang. Berarti kalau kumpulan orang itu 2 orang atau lebih. Kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Itu pengertian organisasi. Tapi kalau kita jabarkan lagi, pengertian itu bisa saja menjadi kelompok biasa. Contoh misalkan, kalau misalkan di kampus beres mata kuliah, terus sama teman-temannya janjian untuk makan misalkan di depan yang jualan bakso, misalkan Mas Dado, kumpul tuh 5 orang dari kelas, kemudian tujuannya sama, makan bakso di Mas Dado. Itu bukan organisasi, tapi masuknya kelompok biasa. Tapi ketika kita balik lagi ke pengertian organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Artinya tadi kumpulan orang 2 atau lebih ya. Kalau misalkan tadi beres mata kuliah, kemudian ngumpul 5 orang, tujuannya sama, makan bakso di Mas Dado. Itu kan sudah masuk ke dalam pengertian organisasi. Tapi itu bukan organisasi gitu. Nah, sehingga yang membedakannya adalah yang memiliki ciri-ciri gitu. Jadi organisasi itu dibedakan karena memiliki ciri-cirinya gitu. Memiliki ciri-cirinya apa saja? Pertama, memiliki visi dan misi. Kalau organisasi, kalau kelompok biasa itu tidak ada visi dan misinya, ya. Sehingga ketika tadi misalkan mau makan bakso itu tidak perlu menyusun visi misi dulu gitu, karena memang bukan organisasi gitu. Tapi kalau misalkan kita mau bentuk organisasi, pasti kita akan memiliki visi dan misi. Nah, apa visi dan misi? Visi itu adalah cita-cita. Visi itu cita-cita yang akan atau yang mau dicapai oleh organisasi itu. Gitu. Nah, di sini visi itu biasanya ada 2 aliran. Aliran pertama, visi itu harus tercapai. Ya, harus tercapai. Bahkan biasanya disebutkan tahun berapa visi itu akan dicapai. Nah, itu aliran pertama, bahwa visi itu harus dicapai atau rasionalis. Ada juga yang tidak realistis atau tidak memungkinkan untuk dicapai, atau bisa juga dicapai tapi yang membuat visinya itu sudah tidak ada atau sudah nggak ada lagi di situ, atau organisasinya sudah tidak ada, atau orangnya sudah tidak ada. Contoh kecil misalkan, kalau kita melihat bahwa di suatu perusahaan misalkan visinya itu disebutkan pada tahun sekian harus menjadi perusahaan terbaik di Indonesia misalkan. Nah, itu adalah contoh aliran visi yang rasionalis atau memungkinkan untuk dicapai, atau bahkan bukan hanya memungkinkan, harus memungkinkan untuk dicapai gitu. Nah, tapi ada juga visi yang tidak menyebutkan tahun gitu. Dan itu juga
sah-sah saja dan ada visi yang seperti itu yang tidak memungkinkan untuk dicapai. Jadi misalkan saya jualan seblak, misalkan contoh sederhananya, kemudian saya eh, apa bikin perusahaannya, bikin misalkan izin-izin dan segala macamnya sudah jadi resmi organisasi tercatat, kemudian saya bikin visi menjadi perusahaan seblak terbesar di dunia, ya nggak jadi masalah gitu, namanya juga cita-cita. Ya kalau cita-cita ya bebas, sehingga di sini visi itu ada yang memungkinkan untuk dicapai, ada yang tidak memungkinkan untuk dicapai gitu. Nah, kemudian kalau misi eh, adalah cara atau metode bagaimana untuk mencapai visinya, atau alasan kenapa organisasi itu ada atau orang itu ada gitu. Ya salah satu contohnya alasan kenapa orang itu ada, misalkan ada di dalam Al-Quran, sudah disebutkan bahwa tidak lain dan tidak bukan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah. Nah itu berarti kita harus beribadah itu untuk mencapai visi kita, yaitu mendapatkan surga. Nah itu adalah salah satu contoh. Misi itu alasan kenapa kita diciptakan atau alasan kenapa kita ada gitu. Nah kemudian bisa juga cara atau metode untuk mencapai visinya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi semuanya sama. Artinya ketika kita menjelaskan alasan kenapa kita ada, itu sebenarnya sudah menjelaskan kenapa cara atau metode untuk kita mencapai visi kita. Visi kita misalkan tadi surga. Nah untuk bisa mencapai surga ya kita harus beribadah. Caranya melalui ibadah, terus beribadah. Dan itu juga alasan kenapa manusia itu ada gitu. Jadi sama aja sebenarnya pada dasarnya. Nah kemudian yang kedua, selain memiliki visi dan misi, sifat dari organisasi itu yang membedakan dengan kelompok biasa adalah sifatnya, yaitu sifatnya secara jangka panjang. Itu sifatnya jangka panjang. Kalau tadi kelompok biasa itu biasanya jangka pendek. Kayak tadi misalkan bubar kelas mau makan di Mas Dado tujuannya. Setelah itu ya bubar lagi gitu. Beda dengan organisasi. Organisasi walaupun misalkan ada bubarnya jam kerjanya gitu, tapi besoknya balik lagi untuk melanjutkan perjuangan untuk mencapai visinya dia gitu. Jadi sifat dari organisasi itu adalah jangka panjang tujuannya. Nah kemudian selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri yang membedakan organisasi dengan kelompok biasa adalah dari segi komunikasinya. Biasanya kalau komunikasi di dalam organisasi itu komunikasinya komunikasi formal. Beda dengan kelompok biasa. Kalau kelompok biasa itu komunikasinya informal. Ya contoh tadi misalkan mau minta dibayarin, ya tinggal bilang ke temennya, bayarin dong atau apa segala macam, itu komunikasinya informal. Tapi kalau di organisasi mau beli salah suatu barang atau produk itu bahkan harus ada pengajuan dulu secara tertulis di tanda tangan, siapa yang mengajukan, siapa yang tidak bertanggung jawab dan segala macamnya itu ditulis secara formal gitu. Nah komunikasinya memang komunikasi secara formal. Nah kemudian biasanya yang keempat ya, biasanya organisasi ini memiliki struktur organisasi. Nah tapi harus digarisbawahi biasanya. Jadi kalau biasanya berarti tidak semua organisasi memiliki struktur organisasi, ya, tidak semuanya. Banyak organisasi yang tidak memiliki struktur organisasi. Contoh misalkan keluarga, keluarga adalah organisasi, bahkan tercatat di KUA, tercatat di pemerintahan, ada buku nikahnya dan segala macamnya. Kemudian kalau ada anak, ada akte anaknya, ada kartu keluarganya, ada akte
kelahiran dan segala macam tercatat semuanya, itu adalah organisasi. Tapi kita kan tidak pernah menemukan, kita mampir ke satu rumah keluarga gitu misalkan, ada struktur organisasi keluarganya gitu, itu nggak pernah kita temukan gitu. Yaitu tapi itu jelas organisasi, akan tetapi tidak memiliki struktur organisasi. Atau kalau contohnya misalkan di perusahaannya perusahaan yang baru jalan lah, misalkan saya sama teman misalkan join buka usaha gitu, bikin CV. Setelah bikin CV kan itu sudah resmi jadi organisasi kan, karena sudah melalui perizinan, kemudian sudah melalui notaris dan akta notaris segala macamnya, ada perizinannya, ada akta notarisnya, itu sudah resmi menjadi organisasi. Cuman karena modalnya terbatas, misalkan belum bisa bayar orang, kita hanya jalan berdua saja, satu di internal, satu ke eksternal, keluar jualannya gitu. Itu belum bisa dibuat struktur organisasinya karena belum ada orang di dalamnya, tapi sudah jadi organisasi gitu. Walaupun nantinya ketika sudah berkembang, sudah bisa bayar orang, kemudian digunakan analisis jabatan, dibutuhkan orang-orang untuk bisa mengisi kekosongan-kekosongan, maka selanjutnya bisa saja dibuat struktur organisasinya. Tapi pada saat itu pertama kali, walaupun dia sudah resmi jadi organisasi, tapi tidak memiliki struktur organisasi. Nah itu. Kemudian berikutnya, terakhir, karena ada struktur organisasi, maka ada unsur atau ada prinsip bahwa harus menempatkan orang pada tempatnya. Jadi jangan sampai kita menetapkan orang itu tidak ada tempatnya, karena itu akan menjadi berbahaya ya. Kayak contoh misalkan lulusan hukum dijadiin bagian keuangan gitu, kan nggak akan ngerti bikin laporan keuangan kayak gimana dan segala macamnya, sehingga harus menempatkan orang pada tempatnya. Nah itu bedanya organisasi dengan kelompok biasa. Nah sehingga nanti di dalam organisasi ini ini tidak jalan sendirian, organisasi-organisasi ini dia pasti akan bersaing dengan organisasi-organisasi lain. Banyak di sini organisasi yang bergerak di bidang yang sama gitu. Organisasi bisnis bergerak di bidang yang sama, itu disebutnya dengan industri. Nah, antar organisasi ini akan bersaing semuanya di dalam industri itu gitu. Makanya suka ada yang bilang bahwa persaingan industri, persaingan apa dan segala macam, itu adalah persaingan antara organisasi yang bergerak di bidang yang sama. Nah, bidang-bidangnya apa saja biasanya itu akan diklasifikasikan. Ada yang namanya International Standardized Industrial Classification atau ISIC ya, secara internasionalnya. Atau kalau di Indonesianya ada yang namanya klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI. Ini kalau di Indonesia. Ini kalau di internasional klasifikasinya biasanya secara garis besarnya ada 4 klasifikasi. Pertama ada pertambangan. Kemudian yang kedua ada flora dan fauna. Flora dan fauna. Kemudian ketiga ada manufacture. Terakhir ada service atau jasa. Oke, pertama pertambangan. Ini semua ya, saya katakan semua yang ngambil dari perut bumi itu masuk ke dalam klasifikasi ini.
perminyakan, batu bara, emas, nah, pokoknya semuanya yang diambil dari perut bumi masuk ke pertambangan. Tapi kalau minyak sawit itu bukan masuknya ke manufaktur karena bukan ngambil dari perut bumi. Bisa saja dia masuk ke flora fauna atau masuk ke manufaktur. Kemudian flora dan fauna. Nah, ini tumbuhan dan hewan-hewanan. Nah, cuman harus diingat bahwa flora dan fauna ini industrinya industri yang yang di hulunya langsung. Misalkan kalau nanam kelapa sawit, ya yang punya tanaman kelapa sawitnya itu masuk ke flora dan fauna. Tapi kalau misalkan pabrik olah dari kelapa sawit ke minyak, itu masuknya ke manufaktur. Gitu. Begitu juga faunanya. Kalau misalkan ada punya tambak udang atau tambak lobster, ya itu masuk ke sini. Tapi kalau misalkan sudah dijual di restoran, misalkan lobster saus tiram, kepiting saus tiram, udang segala macam, ya masuknya bisa ke jasa gitu. Jadi kalau di sini ini yang hulunya, yang punya tambaknya, yang punya kalau floranya mungkin yang kayak tadi, yang punya kebun, yang punya itunya masuk ke sini ya, bukan di hilirnya. Kalau hilirnya masuk ke sini atau masuk ke sini. Kemudian manufaktur. Nah, manufaktur ini mesin base, menggunakan mesin. Ya, manufaktur itu pasti menggunakan mesin untuk bisa mengubah bahan baku menjadi barang yang jadi. Di sini menggunakan mesin. Nah, manufaktur itu mengubah bahan baku menjadi barang yang jadi. Artinya ada perubahan ya, baik secara bentuk maupun secara kimiawi. Secara bentuk, misalkan dari sini ngambil misalkan punya pohon jati di sini flora dan fauna, kemudian dibeli sebagai bahan baku di sini, dibeli ke sini sebagai bahan baku, kemudian di sini diolah menggunakan mesin, misalkan gergaji, alat pemotong, apalah, pisau segala macam, jadilah misalkan meja, kursi. Itu kan ada perubahan bentuk. Kayu jati kan tadinya bulat, gelondongan, tapi ketika jadi meja jadinya bagus, jadi kursi, kemudian jadi lemari segala macam. Itu masuknya ke sini, manufaktur. Ada perubahan bentuk. Tapi ada juga manufaktur itu perubahannya secara kimiawi. Bentuknya sama, tapi berubah secara kimiawi. Contohnya apa? Misalkan aqua atau air mineral. Aqua itu kalau dari segi bentuk, bahan baku sama barang jadinya itu tidak ada perubahan bentuk, air putih aja sama gitu. Air putih seperti itu, bahan bakunya sama, dari gunung air putih, kemudian udah jadinya juga sama, itu cuma dikemas aja, tapi secara kimiawinya mungkin berubah gitu. Bisa saja TDS-nya berubah. TDS itu kandungan zat padat di dalam airnya gitu berubah, bisa mineralnya ditambahin, oksigennya ditambahin gitu, dan segala macamnya itu pasti ada yang berubah. Nah, itu manufaktur. Kemudian yang terakhir adalah service atau jasa ya. Jadi jasa ini, service ini kalau tadi manufaktur itu mesin base, kalau ini human base. Human, orangnya, human base ya. Karena apa? Karena service itu pasti harus tetap ada yang jadi pelayannya atau orangnya. Kalau ini human base plus IT. Karena apa? Karena tidak mungkin ketika human base itu kan pelayanannya harus bisa beda-beda setiap orang. Nah, kalau misalkan tidak dibantu dengan IT, akan kesusahan untuk bisa mengelompokkan database-nya. Sehingga kalau zaman sekarang human base itu service itu harus dibantu dengan IT. Nah, cuman yang jadi masalah tetap service itu namanya juga human base, sehingga humannya itu tidak bisa digantikan walaupun dengan apapun.
walaupun misalkan dengan robot sekalipun misalkan atau mesin atau segala macam itu akan sulit tergantikan. Memang secara tugas bisa digantikan, tapi ada yang tidak ada atau tidak bisa digantikan oleh IT atau robot sekalipun ketika mereka menggantikan orang, atau ketika mereka menggantikan orang, yaitu adalah reliability-nya, empatinya, dan segala macamnya yang tidak dimiliki oleh robot, tidak dimiliki oleh sistem atau IT sekalipun gitu. Nah makanya human base service sebagai human base itu tetap human-nya harus ada. Human-nya harus ada karena apa? Karena beda pelayanan antara mesin, robot dengan manusia. Itu. Ya contoh sederhananya ketika kita datang ke bank kemudian kita dilayani oleh teller. Itu akan berbeda kalau kita misalkan nabung uang atau nyimpan uang 50.000 sama nyimpan uang atau nabung uang 100 juta ekstrim misalkan, pasti senyumnya teller akan berbeda. Yang nabung 50.000 mah mungkin senyumnya senyum sinis atau senyum apa, tapi kalau misalkan yang nabung 100 juta senyumnya juga lebar 5 jari dan segala macam, jadi itu akan berbeda. Nah tapi beda kalau kita misalkan setoran tunai itu diganti dengan mesin ATM, store tunai, kemudian kita mau nabung masukin uang 50.000, mau masukin uang 100 juta sekalipun, kalau bisa misalkan, ya itu ngomongnya akan tetap sama karena itu mesin gitu. Tidak ada rasa empatinya, tidak ada rasa apapun, tidak ada rasanya lah intinya gitu kalau digantikan dengan orang atau tidak kalau digantikan dengan robot atau mesin. Nah service ini memang yang paling sulit untuk dijalankan dibandingkan dengan yang 3 sebelumnya. Kalau 3 sebelumnya kita bisa kontrol kualitas dulu baru kita jual. Tapi kalau service, produksi sama konsumsinya itu berbarengan. Nah itu yang membuat ini menjadi sulit. Ya, produksi sama konsumsinya itu secara live bersamaan. Jadi kalau misalkan kita nonton televisi, kalau manufaktur, flora fauna, pertambangan itu tapping. Jadi syuting dulu, kita edit, kontrol kualitasnya, segala macamnya, baru ditayangin konsumsi oleh masyarakat. Nah kalau service itu mirip dengan live, tayangan di televisi live. Jadi produksinya bareng dengan konsumsinya. Ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, langsung diterima oleh si konsumennya. Gitu. Karena apa? Karena live langsung. Misalkan tadi nabung 10.000 atau nabung 50.000, senyum sinis si tellernya itu akan langsung kita konsumsi di Judes gitu, bisa langsung kita kelihatan. Kalau nabung 100 juta misalkan senyum manis si tellernya itu bisa juga langsung kita konsumsi itu saat itu juga. Nggak mungkin kan orang yang senyum sakuan heula gitu terus bawa pulang mau dikonsumsi di rumah, enggak, itu langsung dikonsumsi sama si konsumennya. Jadi makanya itulah yang menyebabkan service itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan ketiganya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah di dalam organisasi ada yang namanya fungsi-fungsi organisasi. Fungsi-fungsi organisasi ya. Pertama ada finansial atau keuangan. Kemudian ada fungsi operasi. Kemudian ada fungsi SDM. Dan terakhir ada fungsi marketing. Ada fungsi marketing. Nah inilah untuk membedakan. Di sini juga sama, fungsinya sama. Ada finansial, keuangan, operasi, SDM, marketing. Finansial bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi. Operasi bertanggung jawab untuk menyediakan produk.
SDM bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Nah, poin kita ada di sini, marketing. Marketing ini harus bisa, yang ini kan yang dari produktif ya. Ini sekatnya saya pisah ke sini, ini yang orang-orang produktif. Nah, marketing ini harus bisa menyampaikan, operasi kan tadi menyediakan produk, harus bisa menyampaikan produknya ke sini, ke orang-orang yang konsumtif, baik sendiri, ke kelompok biasa, atau ke kelompok organisasi. Kalau di sini disebutnya B2C, business to customer. Kalau yang dua ini disebutnya B2B, business to business. Gitu. Nah, orang-orang yang ada di marketing ini harus bisa menyampaikan produknya ke orang-orang yang konsumtif. Makanya, pengertian marketing menurut American Marketing Association atau AMA, pertama adalah dia bilang bahwa marketing itu adalah salah satu fungsi organisasi. Ini kan kita sudah dapat nih bahwa marketing adalah salah satu fungsi organisasi yang memiliki tugas pertama, creating, menciptakan, kemudian mengkomunikasikan atau communicating. Yang ketiga, menyampaikan atau delivery. Nah, jadi tugas utama marketing adalah creating, communicating, and delivering. Menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan. Pertama, menciptakan apa? Menciptakan pasar. Karena apa? Karena ketika produk itu dibuat, ya harus ada pasarnya. Harus berdasarkan pada kebutuhan. Kan konsep utamanya adalah butuh. Butuh dulu. Butuh itu dari apa? Dari masalah. Dari masalah. Masalah siapa? Masalah orang, masalah manusia ini. Nah, masalahnya masalah di sini. Orang itu pasti memiliki masalah. Ya. Kalau nggak pakai baju, masalah nggak? Kalau nggak masalah ya silakan nggak pakai baju. Tapi kalau misalkan masalah, ya itu berarti ada kebutuhan. Harus butuh baju. Makanya orang-orang yang ada di orang-orang bagian produktif ini membuat baju, membuat pakaian, membuat apa? Untuk apa? Untuk mengatasi masalah. Untuk dikonsumsi itu. Kemudian misalkan lapar masalah. Sehingga kita butuh yang namanya makan. Nah, butuh yang namanya makan. Kemudian kalau udah butuh, kita inginnya apa? Ingin makan apa? Kemudian mau nggak membelinya? Kemudian setelah mau, mampu nggak? Kalau semuanya ini terpenuhi, baru terjadi transaksi. Si orang konsumtif ini di sini baik sendiri, kelompok biasa atau organisasi, dia akan mengkonsumsi produk dari yang ini. Gitu. Jadi awalnya dari masalah, makanya harus diciptakan masalahnya. Harus diciptakan kebutuhannya. Kita zaman dulu nggak pernah butuh handphone. Ya, kalau sekarang kehilangan ketinggalan dompet masih bisa, ya udahlah, kalau mau makan pinjam teman dulu gitu. Tapi kalau ketinggalan handphone, kita udah suka balik lagi biasanya untuk ngambil handphone karena saking butuhnya. Nah, itu orang-orang yang pandai dalam ini menciptakan kebutuhan gitu, sehingga terjadi transaksi. Tapi kalau hanya kebutuhan saja, tidak menjadi keinginan, tidak menjadi kemauan, apalagi tidak mampu, ya tidak akan terjadi transaksi. Misalkan saya butuh, inginnya apa? Ingin makan pizza, mau membelinya mau,
tapi punya uangnya 5.000, tidak mampu, nggak akan terjadi transaksi. Gitu. Ya, sehingga harus terpenuhi semuanya untuk terjadi transaksi. Nah, makanya itu konsep marketing bisa sampai panjang banget. Nah, kemudian kita ini aja lah balik lagi ke sini. Yang kedua, tugasnya mengkomunikasikan ke sini, ke orang-orang ini. Nah, ke sini. Kenapa harus dikomunikasikan? Ya, supaya orang-orang tahu bahwa kita ini misalkan punya produk apa. Contoh misalkan kalian ada yang jualan pulsa. Kalau tidak dikomunikasikan, ya gimana orang mau beli pulsa ke kita gitu kalau kita tidak mengkomunikasikan. Sehingga orang-orang harus tahu kalau kita jualan pulsa. Nah, kemudian yang terakhir, delivering, menyampaikan ke sini, ke sini, ke sini. Menyampaikan produknya. Menyampaikan produk itu yang creating, communicating, dan delivering itu bukan hanya produknya, tapi value-nya atau nilai dari produk. Ya, value of product. Jadi nilai dari produknya yang kita sampaikan, kita komunikasikan, dan kita ciptakan nilai dari produknya. Nah, setelah creating, communicating, dan delivering, tugas berikutnya apa? Tugas berikutnya adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, ini CRM, Customer Relationship Management, atau menjaga hubungan dengan pelanggan-pelanggannya. Jadi kalau sudah creating, communicating, dan delivering value of product, itu sudah terjadi transaksi. Nah, setelah terjadi transaksi, jangan didiemin, jangan dicuekin konsumennya, tapi harus dijaga hubungan kita dengan konsumen. Agar apa? Agar bisa mendapatkan keuntungan bagi para stakeholder. Nah, itu pengertian marketing menurut American Marketing Association. Jadi, salah satu fungsi organisasi, ya tadi marketing, yang memiliki serangkaian tugas untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai dari produk, serta menjaga hubungan dengan pelanggannya. Menjaga hubungan dengan pelanggannya agar bisa tercipta keuntungan bagi para stakeholder. Karena keuntungannya jangan hanya perusahaannya aja, tapi stakeholdernya juga harus untung gitu. Nah, itu pengertian marketing. Nah, sehingga CRM ini ada di ranahnya marketing pada dasarnya. Karena apa? Karena yaitu menjaga hubungan gitu. Nah, cuman kenapa bisa ada di IT? Karena ini tadi. Nah, human base plus IT ini di sini juga harus sudah menggunakan IT, baik manufacturer maupun jasa. Karena zaman sekarang IT ini sudah tidak bisa dilepaskan. Makanya di sini ini kan yang namanya tadi fungsi organisasi utama. Ini utama. Nah, ada fungsi organisasi pendukung, salah satunya IT. Gitu. Makanya di sini mata kuliah atau program studi sistem informasi atau mungkin teknik informatika juga dipelajari mengenai CRM ini gitu. Nah, cuman ini adalah asal usulnya gitu ya, asal usul dari CRM itu. Jadi menjaga hubungan pelanggan itu memang konsep pada dasarnya adalah konsep dari marketing. Nah, makanya muncullah ini pengertian. Jadi CRM adalah strategi bisnis yang memaksimalkan profitabilitas. Maksimalkan profitabilitas, pendapatan, dan kepuasan pelanggan dengan mengorganisir seluruh segmen pelanggan, mendorong perilaku untuk memuaskan pelanggan, dan melakukan proses customer centric. Jadi kalau zaman dulu ini bukan hanya customer centric, tapi zaman dulu itu ada product centric, ada production centric, ada market centric. Nah, zaman sekarang itu sudah customer centric. Kita bahas dulu. Kenapa CRM ini menjadi strategi bisnis yang memaksimalkan profitabilitas?
Karena gini, ada konsep yang menjelaskan bahwa 20 80. Maksudnya gimana 20 80? 20 customer yang loyal akan menghasilkan 80% pendapatan perusahaan atau keuntungan perusahaan atau profitabilitas perusahaan. Nah, sisanya 80% pelanggan kita itu hanya menghasilkan 20% saja keuntungan perusahaan. Jadi bayangkan, dari 100, misalkan dari 100 hanya 20 yang menguntungkan pelanggan itu. Sisanya mah 80%-nya yang biasa saja, yang hanya menghasilkan 20 dari 80 orang hanya menghasilkan keuntungan 20% saja. Nah, dari 100 yang 20 orang inilah yang akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan 80%-nya. Jadi kalau ada pepatah dulu mengatakan customer adalah raja. Itu salah kalau zaman sekarang, sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Karena tidak semua customer adalah raja. Kalau yang ini benar customer adalah raja, kalau yang ini udah bukan lagi. Gitu. Jadi kita banyak sekali memang customer itu, oh saya kan customer, saya kan raja. Enggak juga gitu. Kalau merugikan perusahaan, rewel, banyak nanya, banyak yang ini nih, hampir 80%-nya. Rewel, banyak nanya, banyak nawar, dan segala macamnya, itu hanya menghasilkan ini. Hanya sedikit customer yang ada di sini yang menghasilkan keuntungan 80%. Inilah seharusnya kita memilih ini untuk dijadikan raja. Karena apa? Karena ini memaksimalkan profitabilitas. Makanya kita harus tahu siapa saja customer kita yang masuk ke sini. Ya itulah sebabnya butuh yang namanya IT. Ya, karena dengan IT kita bisa tahu siapa saja di sini database yang masuk ke sini, siapa saja database yang masuk ke sini. Gitu. Nah, tadi memaksimalkan profitabilitas, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Nah, kenapa pelanggan harus puas? Kenapa pelanggan harus puas? Supaya apa? Supaya bisa jadi loyal. Karena dari puas itu jadinya loyal. Tidak mungkin langsung loyal kalau tidak puas. Ya, kita juga kan pergi belanja kemana, kalau tidak puas ya tidak akan beli lagi. Ya, jadi harus puas dulu. Harus puas dulu. Puas itu ceritanya gini. Ada value of customer ya. Of customer. Jadi nilai yang didapat oleh customer itu customer itu akan membandingkan antara benefit yang diterima dibandingkan dengan cost yang sudah dikeluarkan. Benefitnya tinggi, costnya rendah, pasti ininya tinggi. Benefitnya rendah, costnya tinggi, pasti ininya rendah. Makanya konsumen akan, kalau bahasa Sunda nama kukulutus ya di sini. Misalkan makan ke restoran, Gus, mahal, pelayanan buruk, gak enak di makanan. Nah, itu nilai yang diterimanya tidak bagus atau rendah. Tapi kalau misalkan benefitnya tinggi, oh enak makanannya, tempatnya enak, segala macam, udah gitu murah lagi, ininya akan tinggi, puas. Gitu. Nah, sehingga ketika kita mau meningkatkan value of customer, caranya hanya ada dua. Pertama, ininya tingkatkan, kedua, ininya rendahkan. Tapi bagi perusahaan itu tidak mungkin benefitnya naik sekaligus menurunkan cost. Tidak mungkin. Bagaikan malam dan siang, tidak akan bisa berbarengan. Itu jadi harus satu-satu. Kita mau main di sini, mau main di benefit,
atau mau main di kos. Harus pilih salah satu. Benefitnya tingkatkan dengan biaya yang sama, tetap akan ininya tinggi. Atau benefitnya sama, costnya lebih rendah, ininya juga akan tinggi. Gitu. Jadi ini harus kita pilih salah satu. Cara milihnya gimana? Ya di pasaran sudah banyak yang mana. Kalau di pasaran banyak yang bermain di kos, ya kita jangan main di sini, mainnya di sini. Gitu. Kalau di pasaran sudah banyak main di sini, ya kita main di sini. Cirinya apa? Cirinya kalau misalkan main di benefit itu harganya ya relatif nggak masalah lah, tinggi juga, tapi manfaat yang diterima oleh konsumennya atau produknya harus bagus. Itu ciri yang main di benefit. Nah, ciri yang main di cost adalah harganya murah. Harganya murah dengan benefit yang sama. Nah, contoh di pasaran kalau yang main di cost ini yang paling banyak adalah China atau Tiongkok. Hampir semua perusahaan Tiongkok mainnya di sini. Ya, hampir semuanya. Dari yang paling produk-produk kayak paling kecil lah, misalkan korek api gitu ya, korek gas bisa 1.003 gitu, itu produk Cina. Terus sampai ke produk-produk handphone, sampai ke produk-produk mobil gitu. Produk mobil misalkan produk mobil Wuling atau apa gitu, harganya Kaila tapi bisa dapetin mobil kayak Innova gitu. Atau misalkan handphone misalkan harganya rendah tapi bisa dapetin manfaat kayak harganya tinggi. Nah, itu produk-produk dari sini, produk-produk dari Tiongkok. Main semuanya di cost. Kalau benefit ini biasanya Eropa dan Amerika. Eropa Amerika. Kalau yang di Asianya yang main di sini kebanyakan Jepang, produk-produk Jepang main di sini. Benefit. Ya kayak misalkan BMW, si main di benefit. Harganya mahal, iya mahal, tapi manfaatnya juga tinggi. Orang yang beli banyak gitu. Atau misalkan Apple, produknya Amerika, harganya mahal banget gitu, tapi pas peluncurannya tetap ngantri yang beli gitu. Jadi main di sini ataupun main di sini tetap ada pasarnya, jadi milihnya kalau ini udah penuh ya kita main di sini di cost, kalau ini udah penuh ya kita main di benefit. Tapi kalau dua-duanya udah penuh, kita main di mana? Kita fokus. Jadi strateginya ada 3. Strateginya main di sini disebutnya dengan product leadership, main di sini disebut dengan cost leadership. Kalau dua-duanya penuh, kita mainnya fokus. Fokus itu apa? Fokus itu adalah hanya melayani satu segmen saja. Hanya melayani satu segmen saja, bahkan niche marketing, ceruknya. Nah, fokusnya seperti apa contohnya? Contohnya kayak misalkan Ferrari lah. Ferrari ya dia hanya menjual mobil sport saja, nggak menjual yang lainnya. Bahkan bentuknya pun hanya sedan atau hatchback saja. Tidak ada Ferrari yang SUV gitu. Kalau Lamborghini sudah ada, kalau Ferrari masih gitu, masih bermain hanya di satu segmen saja, mobil sport. Atau misalkan Harley Davidson itu tidak main motor kecil, hanya Harley saja gitu. Memang pasarnya sedikit kalau kita main fokus, kelemahannya sedikit pasarnya, tapi hampir kebanyakan pelanggannya adalah pelanggan yang loyal kalau kita main di fokus gitu. Nah, itu untuk bisa memuaskan pelanggan ya, dengan mengorganisir seluruh segmen pelanggan, mendorong perilaku untuk memuaskan pelanggan dan menerapkan proses customer centric gitu. Nah, itu pengertiannya dari CRM. Nah, CRM ini pengertian lainnya. Saya adalah strategi divisi inti mengoperasikan dan hal internal dan fungsional, itu udah
kurang lebih sama lah ya. Dan didasarkan pada data ya, berdasarkan pada data. Jadi yang paling penting dari CRM ini adalah data, bukan sistemnya. Sistem CRM yang paling sederhana adalah misalkan media sosial. Kita tidak perlu bikin softwarenya, tapi dengan media sosial kita punya data customer kita apa, siapa, segala macamnya gitu. Jadi untuk bisa berhubungan dengan pelanggan, yang paling utamanya adalah pelanggannya, yaitu datanya. Karena apa? Karena kalau sistemnya zaman sekarang sudah banyak yang bisa kita gunakan gitu, banyak yang bisa kita gunakan. Jadi data yang berhubungan dengan pelanggan ini yang paling penting. Sistem sebagus apapun kalau database-nya kosong nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan data pelanggannya komplit, sistemnya sederhana, itu bisa jalan gitu. Nah makanya yang paling penting di sini adalah data yang berhubungan dengan pelanggan. Nah makanya data yang berhubungan dengan pelanggan ini akan kita bahas ya lumayan banyak gitu di sini. Yang menguntungkan dan dimungkinkan oleh teknologi informasi gitu. Nah nanti ini data yang berhubungan dengan pelanggan ini akan kita bahas lebih banyak. Karena apa? Karena ini yang paling utamanya ya, ini yang paling utamanya adalah data pelanggan. Nah sebagai contoh saja, setahu saya Pizza Hut itu memiliki data customernya. Kan Pizza Hut ada deliverynya juga gitu ya. Data customer itu kalau nggak salah terakhir itu ya saya dengar itu sudah 1 juta terabyte. Bayangkan 1 juta terabyte diisi film saja, diisi filenya film saja atau video, itu bisa menghabiskan berapa juta video atau berapa ribu video. Ini hanya database orang, tapi datanya bisa 1 juta terabyte seluruh dunia. Tapi ya itu seluruh dunia ya. Itu Pizza Hut, makanya mereka sangat tahu data-data hubungan dengan pelanggan gitu. Ketika kita pesan PhD delivery Pizza Hut, pertama kali pesan kita memang ditanya-tanya datanya, nomor HP-nya mereka catat, alamat rumah kita dicatat. Ketika pesan kedua kalinya mereka sudah tidak nanya lagi, sudah menyebut nama kita, alamatnya masih yang di sini pengantarannya itu, karena mereka sudah tahu datanya gitu, sudah tahu data kita. Nah makanya data itu merupakan hal yang paling penting di dalam CRM ya, karena judulnya juga manajemen hubungan pelanggan. Kalau kita tidak punya data pelanggan ya mau apa yang mau dihubungkan gitu ya. Oke, lanjut. Nah alasan penerapan CRM bahwa pelanggan harus dikelola sebagai aset yang penting, kemudian tidak semua pelanggan menguntungkan dan harus dilayani. Harus dilayani di sini maksudnya harus dilayani dengan baik tadi, yang pelanggan adalah raja itu, karena hanya ada 20% saja. Pelanggan bervariasi dalam kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian. Ya, kebutuhan orang berbeda-beda, preferensinya berbeda-beda, perilaku pembeliannya pun berbeda-beda. Variasi. Nah, dengan lebih memahami pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk memaksimalkan nilai mereka secara keseluruhan. Jadi, dengan adanya data, ya, dengan adanya data pelanggan, maka kita bisa menyesuaikan penawaran kita terhadap data-data mereka. Nah itulah pentingnya, sehingga kita bisa memaksimalkan profitabilitas kita. Nah ini keuntungannya, pengetahuan pelanggan jadi lebih baik, meningkatkan market share, meningkatkan cross-selling opportunity. Cross-selling opportunity itu jadi bisa menawarkan produk-produk kita yang lain. Misalkan tadinya customer kita hanya membeli satu produk dari kita bisa cross-selling, memanfaatkan data kita untuk butuh apa lagi customer kita bisa tahu gitu. Kemudian increase product acceptance, meningkatkan penerimaan produk. Nah yang ujung-ujungnya ini mempercepat cash flow kita gitu.
Nah, mengapa menggunakan CRM? Karena dengan CRM kita bisa mengidentifikasi pertama dari calon pelanggan, kemudian mendapatkan pelanggan, kemudian mengembangkan pelanggan, cross selling, mempertahankan pelanggan, meningkatkan loyalitas, memenangkan kembali pelanggan yang sudah pindah. Nah, karena apa? Untuk mendapatkan pelanggan, biayanya akan sangat besar dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Perbandingannya ini bisa 5 sampai 10 kali dibandingkan dengan ini. Ini hanya satu. Nah, mempertahankan pelanggan biayanya 1 misalkan. Untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 5 sampai 10 kali lipat dari ini. Sehingga kita akan lebih murah dan mudah untuk mempertahankan pelanggan dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan yang baru. Itu apalagi kalau pelanggannya sudah ketahuan, oh ini pelanggan menguntungkan. Itu untuk bisa mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, biayanya mungkin akan lebih besar gitu. Nah, makanya mempertahankan pelanggan itu jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Sehingga apa? Sehingga ya makanya adalah yang namanya CRM ini gitu. Ada yang namanya CRM ini karena apa? Karena yaitu mempertahankan pelanggan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan yang baru gitu. Nah, ini contoh-contohnya, nanti bisa dibaca saja, saya lewat saja. Ini meningkatkan retensi sebanyak 5% dapat meningkatkan probabilitas sebesar 20 sampai 85%. Jadi biaya mendapatkan pelanggan baru lebih besar 5 sampai 10 kali lipat daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, ini tipe CRM, silahkan dibaca saja. Strategi CRM, orientasi bisnis. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Nanti sisanya tinggal dibaca-baca saja. Oke, mungkin untuk yang pertemuan 1 dan 2 saya kasih tambahan video ini. Semoga bisa dipahami dan juga bisa mengerti dan diterapkan gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.